Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Ya guys ya. Ini Pak ayam broiler usia 19 hari. Nah itu pakan di pok ke sini ya. Jadi karena jalanan jelek, mobil nggak berani masuk yang muatan 10 ton. Saya dapat jatah 5 ton pakan. Jadi total pakan yang sudah masuk sampai 19 hari ini, total pakan yang masuk sekitar 250 sak. Nah, populasi 7.000. Sambil kita lihat-lihat keadaan ayam Pak, saya akan memberikan beberapa pendapat saya ya. Karena ada beberapa teman yang tanya, Bang, bisa nggak tuh ayam, peternakan ayam dijadikan investasi ya kan? Jadi saya akan jelaskan biar Anda tidak terjerumus di lubang yang salah ya. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kenapa saya bentar, terjepit ini ayam satu. Tuh, kasihan. Bentar, Pak. Nah, ini ukurannya, Pak. Belum sempat nimbang ini, Pak. Bentar. Sudah. Nah ya Pak ya. Jadi jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa saya bilang bisa? Kalau Anda menguasai teori dan prakteknya Pak, bisa Anda jadikan investasi atau passive income ya. Misalnya Anda sudah pernah beternak, ada pengalaman, bisa. Tapi kalau Anda baru-baru belajar ternak, jawabannya 50-50 ya, atau enggak lah kalau kata saya. Kenapa begitu? Tipe bisnis peternakan ini Pak ya, enggak sama kayak tipe bisnis investasi kontrakan dan sebagainya itu. Kalau kontrakan Pak, paling kencang kerugiannya orang enggak bayar sewa. Tapi kalau Anda investasi dan berharap mendapatkan passive income dari ayam, sedangkan Anda tidak menguasai teori dan prakteknya, Anda bunuh diri. Ya, Anda bunuh diri. Kenapa? Oke lah Anda punya uang berapa miliar? 2 miliar. Saya mau buat kandang close house. Dan Anda investasikan dana Anda itu kepada orang yang salah misalnya. Pertama dia ceritalah sok-sok hebat, bisa pelihara ayam dan sebagainya. Dan ternyata setelah dijalani Anda rugi. Dan rugi di peternakan ayam broiler ini Pak, enggak main-main. Skala saya saja ini yang cuma 7.000 Pak, itu bisa rugi 100 juta. Apalagi Anda investasi sampai puluhan ribu ekor. Saya takar kerugian Anda itu bisa mendekati miliaran. Jadi hati-hati. Enggak semua yang Anda dengar di YouTube itu bagus Pak. Enggak semua yang Anda dengar di YouTube itu, ketika orang bilang ini bisa, itu belum tentu bisa untuk Anda. Apalagi Anda belum menguasai teorinya. Lebih baik cari investasi yang lebih aman seperti beli emas buat kontrakan dan sebagainya. Ya, investasi itu Pak pada dasarnya ya passive income itu. Kalau ruginya itu enggak banyak. Itu menurut saya orang awam ya. Jadi kalau mau investasi di ayam, itu kalau orang berpengalaman bisa, dia bisa mengawasi peternakannya juga. Tapi kalau misalnya baru mau mulai di peternakan ayam ya kan, langsung investasi berapa M? 2 miliar, 3 miliar. Aduh Pak, bunuh diri Pak. Ya, apalagi orang yang Anda titipkan itu salah. Salahnya gimana? Anak kandangnya salah, pengelolaannya salah, sama-sama buta pemeliharaan ayam. Ya, hancur Pak. Makanya berpikirlah sebelum menginvestasikan dana Anda kepada ayam broiler. Atau, oh Bang, pokoknya saya
Mau investasi di ternak boleh, nggak ada yang larang, tapi saya sarankan belajarlah dulu ya. Atau boleh Anda tinggal dulu di kandang 1 bulan ya kan, belajar ini gimana, apa itu sistem pemeliharaan, bagaimana cara pemberian pakan. Jadi Anda nggak buta-buta 100%, buta 50% lah ya kan. Repot kayak gitu. Kalau bagi saya Pak, saya bersedia repot 1 bulan untuk belajar tentang ayam ya. Karena kenapa? Yang saya investasikan uangnya miliaran, dan bagi itu saya banyak. Bagi saya itu banyak ya kan. Tapi kalau ya sekedar iseng-iseng investasi miliaran, mungkin Anda raja minyak. Nggak tahulah saya kalau kayak gitu. Cocok nggak Bang kalau kita investasikan di kandang open house? Kalau Anda belum berpengalaman, jangan. Kalau benar-benar mau investasi, sebaiknya pilih kandang close house saja. Selain bangunannya lebih kuat ya, dan masa pakainya lebih lama, dan masa panennya lebih panjang dan lebih terjamin. Itu pun harus Anda pikirkan lagi. Investasi Pak di makhluk hidup itu, kalau Anda tanya ke pakar ekonomi manapun, mereka pasti jawabnya kurang cocok. Namanya aja makhluk hidup berhubungan dengan nyawa. Ya namanya investasi itu Pak kepada barang mati, emas, rumah, tanah dan sebagainya ya. Tapi kalau makhluk hidup janganlah. Oh ya, kandangnya bisa lah Anda jadikan investasi, itu pun kalau ada yang nyewa. Menyewakan kandang ayam ini Pak nggak sama kayak menyewakan kontrakan ya kan, yang tiap bulannya ada orang mau masuk. Kalau kandang ayam, dapat Anda di daerah yang jarang orangnya mau beternak atau mayoritas pekebun, ya nganggur kandang Anda dimakan rayap. Ini kayak gitu. Tanahnya bisa Anda jadikan investasi, tapi tetap balik ke yang kata saya tadi, tetap tanah juga kan. Jadi itulah Pak, berpikirlah kalau mau investasi di bidang peternakan. Kalaupun maksa, cari orang yang tepat untuk Anda investasikan dana Anda. Bisa dipercaya, dia bisa juga mengelola ternak ya kan. Dan jujur yang terpenting Pak. Dimanapun hidupmu, pegang itu kejujuran. Kalau Anda jujur, insya Allah lah Pak, jalan semuanya. Nah ini keadaan ayam 19 hari Pak. Kayaknya ini udah ada yang sekilo ini. 8 on ya kan, 9 on. Udah ada nih. Nah bagi kami Pak, ayam itu tuh lihat berlarian kena angin. Itu ayamnya senang Pak. Kalau kami sebagai peternak open house ini menilai, itu ayamnya senang gitu. Bisa nggak Bang kandang open house menyaingi kandang close house? Bisa, sesekali bisa. Tapi kalau setiap prode menyaingi, sangat tidak bisa. Kenapa? Open house tergantung cuaca Pak. Dihantam cuaca buruk, selesai kandang open house kalau nggak bagus manajemen. Tapi kalau close house, ya saya terangkan. Close house itu Pak, suhunya bisa diatur, kadar oksigen bisa diatur dan sebagainya. Bahkan saya pernah nanya sama salah satu ketua unit, kepala unit yang di bidang peternakan ayam broiler, kalau close house itu panen Bang, lihat kapasitas oksigen yang ada di dalam kandang. Jadi disesuaikan berapa yang harus dipanen dan sebagainya. Itu kan sudah canggih ya, disesuaikan dengan kebutuhan ayam, suhu disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Apalagi pakannya udah otomatis. Kalau pakannya udah otomatis Pak, itu Pak yang pakan terbuang tercecer itu lebih sedikit lagi. Tentu FCR lebih efisien ya kan, saya yakin itu. Karena kenapa? Yang tradisional ini Pak, kalau melawan yang modern jarang bisa menang, jarang. Nggak percaya, coba aja suruh Wiro Sableng itu lawan meriam itu, atau tank baja. Nah gitulah kira-kira ya kan. Dia baru kuda-kuda pasang pukulan matahari, meriam udah meluncur ya kan, hancur. Nah kayak gitu. Kalau ada dana lebih baik, mau maksa juga investasi di bidang peternakan yang broiler, pilih close house, jangan open house.
open house sudah mau ditinggalkan oleh para peternak, ya. Kecuali kebijakan PT. Sekarang sudah banyak PT yang mulai, pokoknya kalau bukan close house saya nggak mau isi, saya maunya open house. Nah di sini susah Pak, zaman semakin maju, kita harus menyesuaikan diri. Sekian dulu dari saya dari channel Peternak Ayam Broiler. Jangan lupa baca link deskripsi, di sana saya menjual obat lalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.